Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Tri. Berikut ini adalah video yang saya coba buat untuk memberikan penjelasan kepada Pak Tri ya, terkait dari rencana atap yang di ruang laundry Pak Tri. Nah, setelah kemarin saya coba-coba beberapa kali, dikarenakan adanya jarak antara rangka atap dengan talang beton ya, terutama itu yang sangat dekat sekali, ini tidak bisa kemudian mengikuti atau tetap melaksanakan rencana yang sebelumnya. Nah, ini dikarenakan memang bagian dalam atap ini harus terbebas dari air hujan ya. Artinya tidak sampai full 100% air hujan masuk ke dalam ruang laundry. Kemudian yang keduanya dari sisi keamanan ya, karena memang Pak Tri dari awal mempertanyakan terkait keamanan atap ya. Jangan sampai nanti dari atap itu turun ke ruang laundry ada orang yang memang berniat tidak bagus. Kemudian yang keduanya adalah yang ketiganya adalah di bagian belakang ini udaranya masih bisa tetap masuk dengan leluasa dan cahaya pun masih tetap masuk dengan sangat bagus ya ke dalam ruang laundry, karena memang di ruang laundry ini pun tetap ada area jemur, walaupun sebetulnya dengan adanya mesin cuci baju hanya tinggal diangin-anginkan saja. Baik, saya mau menjelaskan saja langsung. Dari bagian ini tidak ada perubahan ya, masih tetap seperti yang sebelumnya ya, bahwa di sini ada lemari-lemari dan kemudian mesin cuci. Kemudian di sini terdapat ambalan ya, tapi tentu saja ini nanti tergantung dari Pak Tri dan istri Pak Tri ya, apakah memang akan dibuat seperti ini atau tidak. Dan di bagian belakang ini pun sama, nanti Pak Tri bisa menyesuaikan lagi dengan selera ya, karena kalau yang sebelumnya ada gambar wallpaper di sini digunakan wallpaper, tetapi di sini menggunakan panel-panel seperti kayu ya. Kalau sekarang ada model yang menggunakan PVC ya, dan ini dijual belikan secara bebas, artinya di Tokopedia pun sudah ada. Nah, kemudian ini masih tetap menggunakan batu-batu kerikil ya sebagai rembesan ke bagian bawah lantai. Kemudian di sini jemuran. Nah, kemudian yang di bagian di sini adalah tambahan saja sebetulnya supaya tidak memberikan kesan kaku ya, dan terutama terlihat ada batasan antara area jemur dengan area laundry-nya. Nah, kemudian kita lihat ke atas di sini. Nah, ini sudah saya sesuaikan lebarnya, kemudian ketinggian kanopinya, dan kemudian di sini kita bisa lihat di bagian bawah ini ada atap ya. Dan atap ini kalau dari kondisi yang sekarang kan memang terlihat ya Pak ya, ada rangkanya, kemudian ada bagian bawah atapnya atau gentengnya itu terlihat. Nah, di sini bisa dilihat oleh Pak Tri, ini adalah bagian atap yang dibuka ya, atap yang dibuka, dan kemudian ada rangka yang dipotong. Nah, ini saya ilustrasikan ya, ini memang berbentuk balok, tapi tentu nanti dengan rangka bajanya ini bentuknya tidak balok seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi ada bagian yang dipotong, dan kemudian di bagian dalam, nah kalau yang sebelumnya kan yang saya kasih warna merah ini terbuka ya Pak, terbuka bolong. Nah, ini yang saya pernah sampaikan sebelumnya, ini ditutup nanti menggunakan dinding ya. Jadi ada balok kecil di situ, balok beton untuk menahan atau memperkuat bata, karena kan nanti otomatis akan menahan atap di bagian sini ya, rangka atapnya. Dan di bagian ini pun yang bersebelahan dengan kamar tidur, ini pun sama dipasangi dinding ya. Jadi ini tidak terlihat nanti berupa atap bolong ya, di bawah atapnya yang bolong gitu ya. Nah, kemudian ini berarti rengnya nanti dicabut ya, rangka reng gentengnya dicabut, kemudian kuda-kudanya pun dikurangi, kemudian
gentengnya otomatis dikurangi juga. Nah, kalau berdasarkan perhitungan teknis, ini 50 cm Pak Tri. Dari dinding sampai ke ujung ini 50 cm ya. Diambil tegak lurus ke sini 50 cm. Nah, itu baru ujung dari akhir dari atap. Atau mungkin sesuai dengan adanya jumlah genteng Pak Tri. Maksud saya tidak harus 50 cm. Kalau misalnya ternyata nanti dapatnya 60 cm atau misalnya 55 atau 45 cm, karena pas di bagian yang gentengnya dibuka, ini merupakan ujung genteng yang berikutnya ya, yang terakhir nanti menjadi bagian dari genteng terakhir. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi kurang lebih saya di gambar ini mengambil 50 cm. Nah, kemudian di bagian ini juga sama Pak Tri. Saya ambil di 50 ya. Kalau di sini lebih, kalau tidak salah saya ambil 70 nih. Saya ambil 70 karena yang ini saya mencoba untuk menghindari adanya tampias dari genteng ketika hujan. Jadi ketika hujan besar itu tidak tampias ke daerah sini Pak Tri. Ya, karena ini lebih luas 70 cm. Kalau ini kan memang miring, jadi otomatis air langsung turun ke bawah ya, ke arah talang. Nah, kalau yang di sini ketika hujannya misalnya miring dari kanan ke kiri, nah yang saya jaga itu adalah ini di sini, di bagian sini tidak terlalu tampias. Jadi hanya sedikit saja. Nah, tetapi bagian dari kanopi ini full Pak Tri. Dari arah sini sampai ke arah bagian ini. Nah, ini kita lihat ada 2 garis ya di sini. Itu adalah kanopi bawah dengan kanopi atas. Jadi artinya ada 2 buah kanopi Pak Tri. Kita coba dekatkan lagi ya gambarnya. Nah, ini ada 2 buah kanopi. Itu adalah kanopi yang satu adalah kanopi yang di bawah. Jadi sejajar dengan genteng. Kalau misalnya kita lihat ke arah sini, ini mudah-mudahan tidak terlalu silau nanti ya Pak Tri ya saat ngecek. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Tapi ini jaraknya memang sebetulnya hampir dekat sekali Pak Tri, antara genteng dengan kanopi ini. Nah, itu paling banter. Kalau di sini kan ada sekitar mungkin sekitar tidak sampai 6 cm. Ini mungkin kurang lebih di 8 cm-an. Nah, tapi nanti kalau dalam kenyataan kemungkinan besar itu adalah di 5 cm-an paling lebar ya Pak Tri, antara jarak genteng ini dengan rangkanya, termasuk juga dengan kanopi. Nah, mungkin yang di bagian ini, gambar ini rencananya nanti akan terlihat di gambar tekniknya ya Pak Tri ya. Akan ada di gambar tekniknya, dan ini sekali lagi nanti perlu dicek di lapangan Pak Tri ya. Apakah memang yang saya rencanakan ini bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah rangka atap yang sudah dipotong seperti ini. Nah, ini yang saya katakan ujungnya di sini Pak Tri ya. Kalau misalnya nanti jarak dari dinding yang merah ini ke arah ujung ini, tadi saya katakan 50. Nah, kalau misalnya ternyata sampai ke ujung bagian ini, yang genteng terakhir terutama ya, misalkan gentengnya sekitar 60, nggak apa-apa, berarti diambil yang genteng terakhir. Saya coba gambarkan saja biar Pak Tri bisa membayangkan. Nah, jadi nanti gentengnya itu tidak harus kemudian, karena tadi saya katakan 50 cm misalnya, kemudian dipotong seperti ini ya. Nah, dipotong seperti ini, tapi Bapak bisa saja menyesuaikan dengan genteng terakhirnya seperti ini Pak Tri. Nah, jadi tidak harus memotong genteng, tetapi mengambil genteng yang terakhir begitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti dari dinding yang merah ini sampai ke ujung ini adalah misalnya 55 atau 60 katakanlah, atau kurang dari 50, tidak ada masalah Pak Tri. Yang penting bagian ini adalah bagian terakhir dari atap, termasuk juga yang bagian ini. Begitu Pak Tri ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau yang ini tentu sesuai dengan kondisi yang sudah ada ya. Tapi kalau yang ini tentu nanti bisa dicek berapa banyak genteng yang dibuka sampai ke arah total keseluruhan ini. Nah, ini adalah nanti di gambar tekniknya ada ukurannya ya Pak Tri.
Nah, kemudian tadi ini ada dua Pak, ya kanopinya. Ada kanopi yang satu di bawah, tepat di bawah ini, dan yang keduanya adalah di atasnya kanopi yang ini. Ya, jadi bisa jadi yang ini hampir sejajar dengan yang ini posisinya. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk menghindari tampias, posisi bagian kanopi ini lebih ke dalam dan ini lebih menonjol keluar. Sekitar 70 atau 60 sentian dari arah dinding kamar dengan laundry. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini bisa digeser Pak Tri. Nah, sebetulnya ini bisa geser, bisa engsel. Nah, tapi kalau engsel ini kan lumayan tinggi nih Pak. Dari kanopi ini hingga ke lantai itu kurang lebih kalau berdasarkan gambar di 3,6. Nah, kalau 3,6 berupa engsel berarti dia diangkat ke arah atas. Jadi didorong dari bawah ke atas. Nah, tentu harus menyiapkan tongkat sepanjang 3,6 atau 4 meteran ya Patri, supaya biar ini bisa diangkat. Nah, tetapi kita kembali ke rencana yang sebelumnya adalah menggunakan rel ya. Nah, jadi nanti bisa digeser. Ilustrasinya mungkin seperti ini Patri. Patri bisa melihat dari bagian atas ini. Mudah-mudahan tidak terlalu silau nih. Oke, kita coba geser. Nah, seolah-olah kita gesernya seperti ini Patri. Nah, digeser seperti ini. Oke. Nah, itu menggunakan rel nantinya. Oh, silau ya Pak. Oke, saya coba ganti dulu deh. Settingnya menggunakan setting yang tidak tersilau. Oke, nah seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi ke awal supaya mudah dilihat. Nah, ini dalam kondisi tertutup ya. Ini dalam kondisi tertutup. Kemudian ini bisa digeser. Ya. Nah, ini tinggal menggunakan pengait, memang tetap tinggi ya, tapi jauh lebih mudah daripada diangkat ke atas ya dengan menggunakan tadi engsel. Nah, misalkan seperti ini. Jadi bisa dibuka Pak Tri. Jadi ketika misalnya Pak Tri pergi dari keluar kota misalnya, atau memang perlu seharian berada di luar rumah, nah ini bisa dibuka tutup seperti itu ya. Kita tutup lagi. Nah, seperti itu Pak Tri. Kalau misalnya kita lihat dari bagian dalam, dari bagian laundry di bawah ya, itu nanti akan seperti ini. Oke, saya harus coba settingnya lagi nih, karena memang bagian luar dan bagian dalam settingannya berbeda cahayanya ya. Nah, ini kita lihat lagi ke atas, kemudian kita geser. Nah, seperti ini kita geser. Jadi nanti di bawah akan seperti ini ya, ada bagian yang terbuka. Nah, yang di bagian sini ketika kanopi ini tertutup mungkin tidak terlalu kelihatan ya Pak Tri ya di sini. Kalau di sini tuh bawah genteng seperti yang di foto kemarin yang Pak Tri kirimkan fotonya, itu tidak akan terlalu kelihatan. Tapi ketika dibuka otomatis akan kelihatan bagian bawah gentengnya. Nah, kita geser lagi ilustrasinya. Oke. Nah, jadi ketika ditutup akan seperti ini. Nah, di bagian pinggiran ini tetap akan ada rembesan biasanya Pak Tri, karena ini kan memang tidak di paten, jadi artinya bisa digeser-geser. Jadi otomatis di bagian itu akan ada rembesan karena memang tidak bisa ditutup menggunakan silen ya. Oke, nanti ini kita naik ke atas. Nah, tapi kalau yang di bagian ini nah, untuk yang di bagian sini ini ada dua lapis, 1, 2. Ini yang di bagian ini bisa digeser, sementara yang ini tidak digeser. Nah, ini jaraknya lebih dari 50 ya, ini kalau tidak salah 60.
Jadi kemungkinan besar yang di bagian ini tidak akan ada air yang menetes ya, kecuali memang misalnya sudah plus angin ya, anginnya yang besar. Nah ini otomatis akan ada air hujan yang tertiup masuk ke arah sini, tapi tidak banyak karena overstacknya seperti ini ya, cukup lebar, sama seperti dengan yang di bagian ini ya, yang di dekat kamar tidur. Nah mungkin idenya seperti itu Pak Tri. Ini tidak perlu lagi menggunakan plafon ya, rencana plafon seperti sebelumnya, karena saya berpikir yang bagian ini ketika misalnya Pak Tri menggunakan kaca, mungkin kacanya yang sedikit buram ya, yang mungkin warna coklat mungkin ya, atau warna, bukan warna tapi lebih ke sunblock atau kaca es. Nah itu bisa digunakan untuk menyamarkan bagian bawah genteng ini itu. Terus kemudian kalau misalnya menggunakan polikarbonat itu otomatis pandangannya tidak akan terlalu jelas ke arah atas. Nah mungkin itu saja Pak Tri ulasan singkatnya atau usulannya buat Pak Tri. Silahkan dipertimbangkan. Artinya di sini untuk keamanan air, kemudian keamanan orang untuk kemudian loncat misalnya dari arah atas, dari arah atap ke bawah, itu akan lebih minim ya, karena memang tertutup. Kemudian udara dan cahaya ini juga bisa masuk pada saat siang, dan ketika malam hari pun sebetulnya masih bisa dibuka ya, kecuali misalnya menjelang tidur baru kemudian ditutup. Nah ketika masih sedang bangun semua anggota keluarga, ini masih bisa dibuka sehingga udara bisa mengalir ke bagian dalam rumah begitu ya, apalagi ketika misalnya di bagian depan ini dibuka. Nah baik, itu saja mungkin Pak Tri. Terima kasih. Silahkan dipertimbangkan apakah Pak Tri sudah memahami. Jika belum memahami silahkan disampaikan, ditanyakan kepada saya. Kalau misalnya ada pertanyaan pun silahkan Pak Tri sampaikan sebelum saya masuk ke bagian gambar teknisnya ya. Jadi silahkan supaya nanti ketika pelaksanaan, kalaupun kemudian misalnya ada selisih ukuran, itu tidak kemudian menjadi selisih ukuran yang mengganggu, sehingga pekerjaan konsep teknis dari pekerjaan ini tidak terlalu mengganggu ya, artinya masih bisa dikerjakan. Baik Pak Tri, itu saja informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.